teman-teman, aku udah beberapa bulan ini nih lagi pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang udah lama aktif di market dengan aplikasi investasi trading yang adil. Kalian pasti udah tahu dong bahwa kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita. Dan kita bisa invest dari mulai $10 untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di handphone kalian ataupun digunakan di web ya teman-teman. Jadi bisa dua-duanya. Aplikasinya juga tersedia di website mereka buat kalian yang mau invest pakai HP Android dan resmi dari tim Binomo. Aku juga mau kasih tahu, aku udah beberapa kali deposit dan narik uang di Binomo. Dan yang pastinya aman ya teman-teman. Depositnya juga mudah dan cepat banget. Dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama seperti saat deposit. Yang pasti Binomo juga udah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, eWealth, dan Kris. Jadi aman ya teman-teman. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Untuk pemula juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya. Dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo. Yang terakhir, aku mau ingetin bahwa kalau kamu mau investasi di Binomo, kalian harus berumur 18 tahun ke atas ya teman-teman. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya ya teman-teman. Jadi modal kalian itu bisa beresiko. Oh iya nih, buat kalian yang mau coba, aku juga udah ada kode promo nih. Untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Binomo, trading yang adil untuk semua. Ular siluman, bahkan ular jadi-jadian. Ya, itulah ketika mendengar nama atau kata ular buntet. Masyarakat sekitar masih menganggap beberapa ular, apalagi ular buntet ini, sebagai salah satu ular yang masih misterius. Ya, kali ini saya kembali menanggapi beberapa laporan dari masyarakat terkait adanya ular buntet atau ular pendek. Apalagi ular ini konon katanya sering muncul di perairan atau di mata air yang dulunya sering digunakan sebagai MCK di pemukiman warga tersebut teman-teman. Dan kali ini saya penasaran dengan yang namanya ular buntet yang dikatakan oleh warga tersebut. Lalu apakah benar ular ini merupakan ular jadi-jadian atau mungkin bahkan ular siluman? Ya, kita akan coba membuktikannya secara langsung. Mudah-mudahan kali ini ular yang saya targetkan bisa terlihat dan tertangkap untuk menjelaskan kepada warga teman-teman. Tuh, kemarin emang orangnya di belah mana bahasa ningali sih ama? Di mana sih Pak? Hah? Dekat naon gitu. Hewan di anak Pak. Teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini saya sedang berada di salah satu kampung dan saya sedang bersama rekan saya nih untuk menanggapi laporan beberapa warga yang ada di sekitar sini teman-teman. Jadi diberitakan adanya ular yang bentuknya itu buntet katanya ya Lur ya. Pendek tuh atau buntet. Nah, katanya lokasinya itu ada di salah satu tempat yang keramat atau tempat yang sakral. Barusan kita juga sudah berbincang-bincang dengan salah satu petani sekitar sini teman-teman, bahwa memang di lokasi tersebut itu ada yang disebut sebagai ular buntet. Tapi untuk jenisnya, untuk
nama ularnya kita belum tahu karena kita harus mengecek ke lokasi teman-teman. Ini ada di perkampungan dan beberapa laporan juga sebetulnya katanya ketika orang lewat ke sana atau ke lokasi tersebut itu selalu ada beberapa kejadian-kejadian aneh lah teman-teman. Ya seperti itulah cerita-cerita ketika di masyarakat ketika mendengar kata ular buntet atau kata ular buntung, pasti bukan buntung ya, pendek lah. Kadang-kadang ya selalu dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Namun kali ini kita akan coba menyisir di area tersebut. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu teman-teman ya. Syukur-syukur menemukan hewannya. Ya lur, di belah mana teh, di sumur? Di sini lur, di handap lur. Tapi memang itu lokasinya kan dulu teh pemandian ya pokoknya. Maksudnya apa nih? MCK. MCK. Oh, terus jadi memang banyak warga yang sering ngambil air. Sering nemu ular tersebut. Jadi sekarang itu terbengkalai. Oh, terbengkalai. Jadi katanya juga memang lokasi tersebut itu lokasi yang mistis sih gitu ya. Oke, selain dari mistis, ya sering kali dulu kemarin itu muncul ular hitam itu. Oh, tapi ya waktu ada juga sih yang laporan ke saya. Pendek, ularnya pendek. Oh, soalnya kan saya itu belum tahu juga ya jenis ularnya. Jenis ularnya ya, yang jelas suka mengagetkan warga sekitar mungkin ya. Betul. Oke, kita cek teman-teman sambil kita ngasruk. Ayo, lur, cus. Siap. Nah teman-teman, lihat, kita berhenti dulu karena ini sebetulnya lokasinya vertikal untuk menuju ke bawah tuh. Ini ada pisang keren coy. Pisangnya pisang, namanya disebutnya pisang api gitu. Pisang darah. Tuh, bawah daunnya itu warnanya merah coy. Tapi ini gak berbuah ya Kang? Berbuah mah berbuah kan, kalau dimakan gak enak. Karena dia ketika tumbuh tinggi, dia itu cenderung kecil untuk batangnya itu. Tapi ini kadang-kadang kalau di kota dijadikan hiasan. Hiasan. Bagus soalnya sih, bagus warnanya. Tuh. Jadi lokasinya kita tinggal ke bawah, teman-teman. Terus kita ini ada di sekitar pohon-pohon besar juga, teman-teman tuh. Oke, kita lanjut, cus. Nah, lihat teman-teman. Jadi ini adalah salah satu tanaman juga. Ini sebetulnya jenis pakis. Namanya itu Selaginella. Jadi ketika terdesak, pakis ini tuh bisa dimakan atau bisa dikonsumsi teman-teman. Tapi harus direbus dulu coy. Nah, bentuknya seperti ini pakisnya itu. Pakis Selaginella. Oke, kita lanjut lagi. Belum menemukan target.
katak sih ya, Dot. Wah, katak indah kan. Apa lagi, Wak? Jadi ini sebetulnya MCK, yang mana MCK ini di bawah pohon-pohon besar seperti ini, serta ada mata air yang ada di sini nih teman-teman tuh. Itu mata air tuh. Jadi ini katanya adalah tempat yang angker, coy. Buntat sih nanya. Anu ningali Mang Imah punten teh. Hampir jarang ningali nagada. Sok ieu merenya kakapungan. Kakapungan kalau katingali mah poe. Ampun. Ieu pan keur di teangan ieu. Sulit. Jadi lokasinya itu suka berpindah-pindah dan ularnya memang ya ada, pernah pada beberapa orang juga sudah pernah lihat ular buntat tersebut, teman-teman. Jangan menyerah, cari lagi, coy. Keren play. Keren play. Bukan nyamuk, coy. Lanjut. Oh my goodness. Tadi beli. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, tinggali. Kuat segede gitu, ya ampun. Hai Gusti. Wah, dia mau masuk tuh. Wah, begitu cokot ini mah, Cokotnya. Ini malah naon di ka tempat ieu Moal lah, daripada tinggal kan lagi teh. Buntat baru buntat berarti iya. Kalian. Bra. Dan kieu baroy. Holy crap. Buat segede kieu, ya ampun. Oh my goodness. Ieu perlu dibawa ke kanu ieu Bawa ke belah itu tuh. Mal bener ya, Kita bawa dulu ke tempat yang teduh, teman-teman. Memilik, Sekarang. Wow. Ya ampun, lihat teman-teman. Asli sih ieu buntat sia lur. Gehel kieu. Ini sebetulnya lokasi ini tadi kita sudah pernah ke sini, teman-teman. Tapi tadi saya tidak melihat ular ini, teman-teman. Pas saya cek yang kedua kali, ternyata ular ini lagi di pinggir apa namanya ini? Air, teman-teman. Tepat banget. Kayaknya tadi terganggu ya. Bisa jadi. Bisa juga dia lagi nyari makan, teman-teman. Ini masih kena. Asli tinggal ikut segede kieu tuh. Oh my goodness. Ini sih asli, teman-teman. Sejarah selama saya mencari ular, apalagi ular jenis kepala dua,
ini adalah ular yang menurut saya paling besar dan paling jumbo. Tapi ini berbisa nggak? Ini nggak berbisa. Iya, menurut anu sok disebut orang buntet anu sok dinam sirah cai teh. Bisa jadi. Soalnya ini kan teman-teman sebetulnya di belakang itu merupakan mata air teman-teman. Nah, mungkin saja yang dimaksud oleh beberapa warga itu adalah ular ini. Jadi asalnya kayaknya dulu itu terawat ya. Itu pusatnya para warga itu kan kalau misalkan mandi nyuci itu di sini. Oh gitu. Nah setelah rame-rame ada ular di sini, jadi para warga itu nggak berani lagi. Oh, jadi terbengkalai sampai sekarang. Ya ampun, lihat teman-teman, ini sebetulnya kan MCK, cuma posisinya itu ada di bawah pohon besar seperti ini teman-teman. Otomatis kan di sini pasti mata airnya keluar. Wah, dan ini keren banget. Buntet aslinya. Sok cekelan. Cier. Tapi ya memang sepintas mah kayak bukan kayak ular kan? Iya bener. Sepintasnya bukan kayak ular. Kayak apa tuh? Ini bonggolan sih dulu. Ini luar biasa teman-teman. Jadi ini adalah merupakan ular pipe snake atau ular kepala dua. Yang ular ini sebetulnya memang berada di perairan seperti ini teman-teman. Karena ular ini hidup di lumpur-lumpur atau di parit-parit air. Ya seperti ini karena mereka ini adalah pemangsa seperti belut, terus ikan-ikan kecil. Terus tak jarang juga ular ini merupakan ular yang bersifat predator teman-teman. Tuh lihat, jadi ini ularnya luar biasa sih teman-teman. Oh, ada bekas luka tuh. Mungkin saja ini bekas bacokan warga bisa, tapi mual mungkin sih soalnya warga mah pada takut Jadi ular ini adalah ular yang keren pokoknya teman-teman. Udah muter-muter tadi di area sini. Yang kedua kalinya untung alhamdulillah nemu nih teman-teman. Luar biasa keren. Jadi ular ini merupakan ular yang unik atau bisa juga disebut sebagai ular purba. Karena ular ini mengingat dari bentuk dan ukurannya saja ini benar-benar mengerikan sih teman-teman tuh. Lihat. Dan ini rata-rata ketika saya lihat di beberapa tempat untuk jenis ular ini tuh belum sampai ada ukuran yang sebesar ini teman-teman. Dan ini baru pertama kali saya lihat dan menurut saya ini adalah ular pertama pipe snake yang berukuran super jumbo seperti ini. Dan dia ini nggak ada jantan teman-teman, semuanya betina karena ular ini merupakan ular yang partogenesis, artinya mereka ini memiliki kelamin ganda teman-teman. Jadi tidak kawin ya? Tidak kawin. Nah, keunikan ular ini tuh seperti itu lur, kata beberapa artikel sih itu juga. Karena rata-rata mereka ini semua betina gitu. Dan mereka ini adalah ular yang opopipipar, artinya mereka ini bertelur di dalam terus nanti melahirkan ular-ularnya, anak-anakannya itu. Kali. Kalau misalnya yang ukuran kecil teman-teman, mereka ini tuh cenderung belang. Bahkan tak jarang ular ini juga disebut sebagai ular cabai KW ya teman-teman. Melihat dari kepala tuh ada garis di sini yang warna orange. Nah kalau masih kecil garis-garis orange-nya ini tuh kelihatan banget ke semua badannya, serta bagian paling bawah ini warnanya hampir belang atau hampir kayak papan catur. Ini sebetulnya menandakan bahwa ular ini memiliki defense dari segi warna juga teman-teman, atau dari segi corak, karena bisa saja dia ini menakuti predatornya. Nanti disangkanya ular ini adalah ular weling atau ular welang gitu, karena mereka kalau ini malam itu kayaknya sepintas kayak ular welang. Betul. Karena ular ini sebetulnya kan tidak berbisa. Wah, keren asli, luar biasa. Kita sebetulnya harus edukasi juga nih sama warga biar tahu bahwa ular ini bukan ular jadi-jadian dan ular berbisa. Kita sekaligus edukasi juga sama warga ya. Oke teman-teman, kita akan coba bawa dulu untuk ular pipe snake ininya. Nanti untuk lebih jelas pembahasannya kita bahas di Basecamp Sahabat Alam. Cus. Ular siluman, ular jadi-jadian, bahkan ular setan. Itulah yang terlontar dari kata-kata warga. Apalagi ketika melihat ular yang saya bawa ini. Dan memang betul ini adalah ular yang dimaksud oleh para warga. Dikarenakan bentuknya yang buntet dan pendek, maka dari itu warga menyebutnya sebagai ular pendek atau ular buntet.
Padahal sejatinya ular ini bukanlah merupakan ular siluman ataupun ular jadi-jadian. Nah teman-teman, jadi kita sudah berhasil menangkap ular yang dimaksud beberapa warga, dan ini sebetulnya juga langsung disaksikan sama warga, sekaligus barusan saya juga edukasi terkait ular ini teman-teman. Jadi yang disebut ular buntung atau ular buntet itu sebetulnya bukanlah ular yang bersifat jadi-jadian, apalagi ular setan atau ular siluman dan lain-lain. Dan ketika saya cek ke lokasi pun ternyata ularnya adalah ular seperti ini teman-teman. Untuk penjelasan lebih jelasnya lagi kita akan bahas untuk ular pipe snake besar ininya. Nantikan video kami selanjutnya.